Ketika sedang berpuasa, seringkali kita berada di kondisi malas untuk ngapa-ngapain atau bahasa gaulnya tuh adalah mager atau malas gerak. Terlebih lagi dikarenakan tubuh kekurangan asupan makanan menyebabkan rasa lapar yang tidak ketulungan. Salah satu solusi untuk mencegah rasa lapar yakni memenuhi tubuh dengan asupan wibu atau dengan kata lain, solusinya yakni adalah menonton anime. Tapi ketika sedang berpuasa, tentunya kita harus menghindari sebuah adegan yang mengandung unsur ecchi dan sebangsanya, bukan? Untuk itu, di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi anime yang sekiranya aman ditonton ketika sedang berpuasa nantinya. Di kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang beberapa karakter utama anime yang sangat amat overpower. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa anime yang sekiranya aman ditonton pas lagi bulan puasa. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Number CG. Yang pertama ada Isekai Quartet. Bagi kamu yang suka genre isekai dan pernah nonton seri anime Re:Zero, Overlord, Konosuba, dan juga Youjo Senki, mungkin sangat cocok untuk menonton anime yang berjudul Isekai Quartet. Semua berawal dari munculnya sebuah tombol misterius yang asalnya tuh entah dari mana. Karena penasaran, mereka atau beberapa tokoh penting dalam masing-masing anime tidak sengaja maupun disengaja menekan tombol misterius itu. Alhasil mereka semua terteleportasi ke sebuah dunia yang tidak dikenal, di mana di dalam dunia ini mereka harus menjalani kehidupan layaknya seperti anak sekolahan pada umumnya. Dan dari sini kehidupan beberapa karakter penting pada anime isekai dalam menjalani kehidupan layaknya anak sekolahan pada umumnya pun dimulai. Sebelum menonton seri anime ini, alangkah baiknya kalian nonton anime Overlord, Re:Zero, Youjo Senki, dan juga Konosuba biar nggak kena spoiler akan ceritanya. Tapi ya kalau kalian udah kebal sama yang namanya spoiler, ya mendingan langsung terabas aja ngap. Number Laurel. Yang kedua ada Hyoka. Cerita berpusat kepada seorang remaja SMA yang bernama Oreki Hotaro, di mana dirinya ini digambarkan dengan karakter ala gue banget lah, anjas. Karena permintaan dari kakaknya, Oreki bergabung ke dalam sebuah klub sastra klasik di sekolahannya. Pada klub itu, terdapat seorang gadis cantik yang bernama Chitanda Ero, di mana Chitanda ini digambarkan dengan seorang gadis yang haus akan rasa keingintahuan, atau cara sederhana Chitanda ini gampang kepoan lah. Karena kebetulan Oreki ini memiliki kemampuan sebagai seorang detektif handal dalam memecahkan suatu misteri atau sebuah masalah, dari sini kehidupan mereka dalam memecahkan sebuah misteri yang ada di lingkungan sekitar pun dimulai. Number Teller. Selanjutnya ada Eurocamp. Suka berkemah atau camping? Saya rasa enggak deh ya. Karena ya kebanyakan wibu tuh sangat membenci kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Namun jika kalian mencari anime untuk bersantai-santai, ya Eurocamp adalah jawabannya. Eurocamp atau dalam bahasa Inggris adalah Like Black Camp, menceritakan tentang seorang gadis SMA yang bernama Simarin, di mana dirinya sangat menyukai kegiatan berkemah di luar rumah. Kalau di dalam rumah itu bukan kemah soalnya. Tak hanya menceritakan tentang serunya suasana perkemahan, karena pada anime Eurocamp juga menyajikan informasi dan pengetahuan tentang dunia perkemahan. Seperti apa aja alatnya, cara berkemah dengan benar, dan berbagai macam hal lainnya yang berkaitan dengan dunia perkemahan. Karena sangat minimnya konflik serius yang terkadang bikin orang emosi, membuat Eurocamp sangat cocok ditonton pas lagi pengen santai. Terlebih lagi jika kalian berminat untuk melakukan kegiatan kemah di suatu hari nanti, bisa menonton anime Eurocamp untuk dijadikan sebagai referensi nantinya. Number Pop-Hot. Yang keempat ada Tanaka-kun. Seringkali kita berada di kondisi malas untuk ngapa-ngapain atau bahasa gaulnya tuh adalah mager atau malas gerak. Dan ya, itu juga terjadi pada tokoh utama pada anime yang berjudul Tanaka-kun. Tanaka adalah siswa SMA yang selalu lesu dan tidak bertenaga dalam menjalani kehidupannya. Bahkan karena saking magernya, seringkali dirinya digendong oleh sahabatnya yang bernama Ota ketika ingin pergi ke suatu tempat. Meskipun dirinya seorang pemalas, namun ada beberapa wanita yang menyukai Tanaka seperti gadis cantik yang bernama Shiraishi. Dengan hal ini, membuktikan bahwa istilah cinta itu buta emang beneran terjadi, kalau di dalam anime sih. Anime ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Tanaka sewaktu dirinya sedang berada di sekolahan. Karena anime ini tidak memiliki banyak konflik yang serius, jadinya sangat cocok ditonton di waktu pengen santai-santai, terutama sangat cocok ditonton pas lagi ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Ya ngabuburit kan emang nunggu buka puasa anjir. Number 5. Selanjutnya atau yang kelima ada Real Life. Cerita berfokus pada seorang pemuda yang bernama Kaizaki Arata.
dirinya merupakan seorang pengangguran yang sudah berusia 27 tahun. Karena trauma di masa lalunya membuat dirinya kesulitan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Namun kehidupannya berubah ketika diberi obat oleh seseorang misterius, di mana efek dari obat ini dapat membuat tubuh seorang manusia kembali seperti pada saat berumur 17 tahunan. Dan dari sini kehidupan Kaizaki Arata dalam menjalani kehidupan anak sekolahan pun kembali dimulai. Anime ini bergenre komedi, namun menyajikan berbagai macam konflik seputar anak sekolahan pada umumnya, seperti permasalahan cinta, persahabatan, hingga berbagai macam konflik lainnya. Number 6. Yang keenam ada Sakamoto Desuga, menceritakan tentang siswa kelas 1 SMA yang bernama Sakamoto. Meskipun dirinya berwajah tampan, namun siapa sangka Sakamoto ini sangat dibenci oleh para siswa di sekolahannya. Bagaimana enggak? Karena berwajah tampan, membuat para siswi atau wanita selalu memperhatikan Sakamoto tanpa memperdulikan siswa atau laki-laki lainnya. Intinya para siswa ini iri sama Sakamoto lah. Akibat dari itu, membuat Sakamoto selalu ditantang dan juga diserang oleh para siswa lainnya. Namun sangat amat disayangkan, serangan yang diberikan oleh siswa lainnya malah membuat Sakamoto ini semakin menjadi tambah keren. Karena setiap dirinya diserang, entah itu dikerjain, dikeroyok, hingga dijebak, Sakamoto selalu bisa mengcounter atau mengakhirinya dengan tindakan yang sangat amat keren. Niatnya ngebully, yang dibully malah jadi tambah keren. Anjas. Number 7. Selanjutnya atau yang ketujuh ada Kaguya-sama. Tsuchin Gakuen merupakan sebuah sekolahan di mana murid-murid yang ada di dalamnya kebanyakan berasal dari kaum bangsawan. Atau jika tidak bangsawan, ia berasal dari keluarga yang sangat amat kaya raya. Cerita berfokus pada dua umat manusia yang bernama Miyuki dan juga Kaguya, di mana kedua orang ini sangat menjunjung tinggi akan harga diri mereka masing-masing. Meskipun mereka berdua saling mencintai, namun hingga saat ini masih belum ada dari mereka yang menyatakan perasaannya. Karena barang siapa yang menyatakan cinta pertama kali, maka dirinya akan dianggap kalah. Dan dari sini mereka menggunakan seluruh pengetahuan dan berbagai macam cara agar supaya salah satu dari mereka ada yang menyatakan perasaannya. Karena anime ini bergenre komedi, maka terdapat banyak sekali adegan kocak antara Miyuki dan juga Kaguya-sama. Number 8. Yang kedelapan atau yang terakhir ada Saiki Kusuo. Bercerita tentang karakter utama yang bernama Saiki Kusuo, di mana dirinya memiliki kekuatan cenayang atau supranatural sejak dirinya lahir. Mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa memiliki kekuatan super akan membuat hidup jauh lebih mudah, bukan? Akan tetapi tidak semudah itu, Vergianti. Karena berkat dirinya memiliki kekuatan super, Saiki ini selalu tidak bisa tidur dengan nyenyak karena saking overpowernya, dirinya bisa mendengarkan suara orang dalam jarak 100 meteran. Hidupnya yang membosankan jadi tambah membosankan lagi ketika teman sekelasnya mulai dekat dengan Saiki ini. Namun semua berubah ketika gadis cantik yang bernama Teruhashi Kokomi yang secara tiba-tiba datang dalam kehidupannya. Dan tentunya berkat kedatangan Teruhashi Kokomi, hidupnya pun menjadi berubah. Di mana yang tadinya sangat membosankan malah jadi tambah ekstra sangat membosankan lagi. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pesan bahwa tidak selamanya menjadi karakter overpower itu serba enak. Berbicara mengenai overpower, saya pernah membuat konten mengenai seluruh alur cerita anime Maogaku no Futagi Gosa, di mana pada anime tersebut, karakter utama yang bernama Anos Voldigot memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Bahkan karena saking overpowernya, para dewa pun tidak berkutik di depan Anos Voldigot ini. Dan oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai rekomendasi anime yang cocok ditonton pas lagi bulan puasa. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Wibu Cinema, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay great and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.